Pada konten kali ini, CRI Channel akan membedah sebuah cerita yang diambil dari legenda Jawa Barat ratusan tahun silam, tepatnya di bumi Dharma Ayu Nagari ataupun Indramayu. Cerita ini kami gali dari lontar Purwaning Cerita Jawi Nagari dengan sebuah judul kalimatnya, Asal Usul Desa Dadap. Asal usul desa Dadap. Asal usul desa Dadap. Asal-usul Desa Dadap. Desa Dadap terletak di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Desa ini memiliki cerita dan legenda bertambah lebarnya laut di sisi sebelah utara dan timur desa yang ada hubungannya dengan Ki Dampu Awang. Alkisah diceritakan bahwa setelah Dampu Awang gagal mendapatkan Nyi Ageng Junti, dia kembali ke pesisir Junti dan akan kembali ke Cirebon dengan membawa sisa emas dan permatanya yang tinggal 1,5 gerobak lagi untuk diserahkan ke Putri Titongki di Cirebon. Namun di tengah perjalanan, Dampu Awang melihat wanita cantik rupawan yang bernama Nyi Ageng Benda. Dampu Awang pun terpikat dan meminta Nyi Ageng Benda menjadi istrinya. Akan tetapi Nyi Ageng Benda yang sebenarnya masih memiliki suami yang sedang melaut menolaknya dengan halus untuk menghargai sang suami yang sedang mencari nafkah. Walau dirinya tidak tahu kapan suaminya pulang karena dia tidak mendapat kabar beritanya, tapi akhirnya Nyi Ageng Benda mau menerima lamaran Ki Dampu Awang, akan tetapi dengan syarat minta dibuatkan sebuah keraton dalam waktu semalam. Karena cinta dan kekayaan tersebut, Dampu Awang menyanggupi membuat keraton dalam waktu semalam. Ketika pembuatan keraton baru selesai bagian pintu gerbangnya saja, ternyata hari sudah pagi. Dampu Awang merasa kecewa dan memaksa Nyi Ageng Benda menerima lamarannya tersebut. Akan tetapi Nyi Ageng Benda tetap menolak dan lari ke utara, bersembunyi dan mengharap semoga sang suami cepat kembali dan melindunginya. Ki Dampu Awang pun marah dan berusaha menemukan persembunyian Nyi Ageng Benda dengan menaburkan emas di sepanjang jalur pelarian Nyi Ageng Benda sampai ke pesisir laut yang penuh dengan pepohonan dadap. Namun Nyi Ageng Benda tetap tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Nyi Ageng Benda tetap mempersembunyikannya, yakni di antara pepohonan dadap, sambil menunggu kedatangan suaminya yang sedang melaut. Alam menghargai kesetiaan Nyi Ageng Benda dengan memperlebar pantai Dadap agar Nyi Ageng Benda bisa melihat kedatangan suaminya dari laut. Karena tidak berhasil menemukan Nyi Ageng Benda, Dampu Awang akhirnya kembali dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon, suatu pedati tempat permata emasnya yang sudah kosong ditinggalkannya di desa Karengkeng dan sampai sekarang disimpan di kantor desa. Begitu juga di Blok Benda, Desa Sendang.
Sebelah utara lapangan bola masih ada bangunan pintu gerbang yang belum selesai dibangun Dampu Awang dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Sementara desa Sendang sendiri diambil dari sebuah kolam pemandian di taman yang ada di Blok Cilantir yang sekarang sudah kena abrasi air laut dan pada tahun kemarin Ki Dampu Awang pun marah dan berusaha menemukan persembunyian Nyi Ageng Benda dengan menaburkan emas di sepanjang jalur pelarian Nyi Ageng Benda sampai ke pesisir laut yang penuh dengan pepohonan dadap. Namun Nyi Ageng Benda tetap tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Nyi Ageng Benda tetap mempersembunyikannya, yakni di antara pepohonan dadap, sambil menunggu kedatangan suaminya yang sedang melaut. Alam menghargai kesetiaan Nyi Ageng Benda dengan memperlebar pantai dadap agar Nyi Ageng Benda bisa melihat kedatangan suaminya dari laut. Karena tidak berhasil menemukan Nyi Ageng Benda, Dampu Awang akhirnya kembali dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon, suatu pedati tempat permata emasnya yang sudah kosong. Ditinggalkannya di desa Karengkeng dan sampai sekarang disimpan di kantor desa. Begitu juga di Blok Benda, desa Sendang. Sebelah utara lapangan bola masih ada bangunan pintu gerbang yang belum selesai dibangun Dampu Awang dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Sementara desa Sendang sendiri diambil dari sebuah kolam pemandian di taman yang ada di Blok Cilantir yang sekarang sudah kena abrasi air laut dan pada tahun kemarin. Nah, tadi merupakan ulasan sinopsis cerita tentang asal-usul desa Dadap Junti Nyuat Indramayu. Mohon maaf kepada Pini Sepuh, pakar sejarah, pengamat cerita maupun legenda, apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat kalian, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya